Imam Ghazali, 36, mengaku melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya lantaran sakit hati. Pengakuan Imam disampaikan kepada polisi yang telah meringkusnya pada Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025, kemarin. Ia tersangka kami tangkap kemarin, Minggu, tanggal 23 Februari, mengaku ke kami motifnya, membunuh, karena sakit hati, jelas Kepala Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena, Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025. Imam selama 6 hari terakhir bermain kucing-kucingan dengan kepolisian. Dia berusaha terus menghindar dari tangkapan polisi selepas menghabisi nyawa ibu kandungnya bernama Salamah, 61. Perempuan itu dihabisi anaknya di rumahnya sendiri di Jalan Gunung Sari, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, pada Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025, sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Sementara, Imam sesudah membunuh ternyata tidak melarikan diri keluar kota. Bahkan, dia kabur tak jauh dari rumahnya. Tim Jatanras Polrestabes Semarang bisa mengendus keberadaan Imam ketika berada di daerah Tanah Putih. Kami tangkap tersangka di daerah Tanah Putih, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sambung Andika. Imam ditangkap tanpa perlawanan. Polisi kini masih melakukan interogasi ke tersangka terkait kasus tersebut. Imam ditangkap di wilayah Candisari dan lokasinya tak jauh dari rumahnya. Benar sudah tertangkap, pelaku ditangkap di Karanganyar Gunung pagi tadi, ujar Kapolsek Candisari Ibtu Rudi. Menurutnya, Imam Ghazali ditangkap oleh tim dari Polrestabes Semarang. Namun pihaknya tidak menerangkan secara detail penangkapan tersebut. Untuk lengkapnya bisa konfirmasi ke Polrestabes Semarang, ujarnya. Pada perkara itu, ayah pelaku Ghazali awalnya tidak mengetahui jika anaknya membunuh ibunya. Saat kejadian dirinya sedang bekerja. Saya baru tahu pukul 7.30. Saya diberitahu teman saya datang ke tempat kerjaan, bahwa saya harus pulang karena istri dibunuh, ujarnya kepada tribunjateng.com, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Dia hanya mengetahui istrinya telah dibawa ke masjid kondisi dan akan disalatkan. Bahkan dia tidak tahu apa alasan anaknya membunuh ibunya. Saya tidak tahu di mana lukanya apa penyebabnya, ujarnya. Mu menuturkan anaknya yang membunuh istrinya merupakan anak pertama dari 5 anaknya. Pelaku sebelumnya pernah meminta rumah yang ditempatinya. Adik-adiknya marah waktu itu. Kamu gimana wong tua? Orang tua, masih kok ngomong warisan, imbuhnya. Menurutnya, pelaku sering membuat ulah ketika berada di luar rumah. Bahkan pelaku sempat akan dihajar massa. Anak saya bilang katanya mau dimasa. Minta tolong ke ketua RT tetapi tidak berani. Yang berani menghadapi saya, katanya. Dikatakannya pelaku di usianya 36 masih menganggur. Kerjaannya hanya mabuk-mabukan dan mengkonsumsi pil koplo. Bahkan meminta warisan rumah untuk itu, ujarnya. Mu sebagai orang tua meminta anaknya yang membunuh istrinya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dirinya ikhlas ketika anak dihukum mati. Saya tidak masalah jika dihukum seberat-beratnya. Jika perlu dihukum mati, tegasnya.